Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari Al-Bihaq Channel akan mempersembahkan materi tema 9, kelas 4, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang sumber energi yang ada di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya raya akan sumber energi, seperti energi matahari, energi angin, energi air, maupun energi bahan bakar bio. Namun sebelum menonton, jangan lupa kalian untuk klik subscribe supaya mendapatkan info terupdate dari kami. Ya, coba perhatikan peta di bawah ini. Indonesia memiliki sumber energi yang tersebar. Persebaran tambangnya dari Sabang sampai Merauke. Penggolongan sumber energi di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua: sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan energi yang dapat diperbaharui. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kedua artinya? Ya, pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan terus-menerus karena jumlahnya sangat terbatas di alam. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam merupakan contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan secara hemat supaya tidak habis secara cepat. Lalu, apa sih perbedaan antara minyak bumi dan batu bara itu? Kalau minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa fosil hewan yang mengalami perubahan pelapukan selama jutaan tahun lalu. Sedangkan batu bara terbentuk dari pelapukan kayu atau tumbuhan yang mengalami pelapukan jutaan tahun yang lalu. 2. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Sumber energi ini tersedia melimpah di alam, seperti air, matahari, angin, maupun bahan bakar bio. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya raya akan sumber energi yang dapat diperbaharui. Namun, dalam pengelolaannya masih belum maksimal. Kira-kira apalagi ya sumber energi yang dapat diperbaharui? Ada yang bisa menyebutkan? Yuk, kita simak. Contoh lain sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang pertama, yaitu kelapa dan jarak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar biodiesel. Yang kedua, singkong, ubi jalar dapat digunakan sumber energi bioetanol. Selanjutnya, sampah dari kebun hasil panen dapat digunakan sebagai bahan bakar biomasa. Ada lagi panas bumi yang dapat digunakan sebagai sumber energi geotermal. Selain itu, pasang surut air laut juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, ada gelombang air laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lanjut, di dunia ini kita tentu selalu melihat matahari ya. Nah, ternyata matahari itu memiliki banyak manfaat, baik untuk manusia, untuk hewan, untuk alam, maupun untuk tumbuhan. Lalu apa saja manfaatnya ya? Ayo kita simak. Pertama, matahari memiliki manfaat bagi manusia. Segala aktivitas manusia tidak pernah lepas dari matahari. Yang pertama, fungsi matahari dapat mencegah penyakit berbahaya seperti virus corona atau COVID-19, dapat mencegah penyakit jantung, diabetes, dapat menyembuhkan penyakit eksim, jerawat, psoriasis, dapat menyembuhkan penyakit
kanker, dapat membantu mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Lalu, apalagi ya fungsi dari matahari? Ayo lanjut. Fungsi matahari bagi manusia digunakan untuk mengeringkan pakaian atau menjemur pakaian. Selanjutnya, membantu para petani untuk menjemur gabah padi. Selanjutnya, dapat digunakan para nelayan untuk membantu membuat garam. Nah, jadi ternyata banyak sekali ya manfaat matahari ya. Ayo sekarang kita lanjut manfaat matahari bagi hewan. Nah, ternyata hewan juga bergantung pada matahari. Yang pertama, coba kita perhatikan ada gambar singa laut sedang berjemur. Ternyata mereka memanfaatkannya untuk menghangatkan suhu tubuh. Yang kedua, untuk memperkuat kerangka hewan. Dan yang ketiga, membantu hewan mengatur waktu mencari makan seperti kelelawar ini nih. Yuk, sekarang kita masuk manfaat matahari bagi tumbuhan. Ya. Secara umum, tumbuhan juga sangat membutuhkan matahari dalam proses fotosintesis. Yang kedua, dapat membantu mengaktifkan klorofil atau zat hijau daun. Ketiga, bagi tumbuhan, matahari bermanfaat untuk proses perkecambahan dan pertumbuhan. Keempat, matahari dapat bermanfaat untuk menjaga temperatur atau suhu pada tumbuhan. Ya, lanjut ke manfaat matahari bagi alam. Alam pun tak pernah lepas dari manfaat matahari. Yang pertama, karena sumber energi tak tergantikan dan tak terbatas. Yang kedua, matahari merupakan sumber penerang yang alami. Ketiga, matahari dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya. Dan keempat, matahari bagi planet-planet itu merupakan penyatu planet dan benda-benda angkasa. Ya, semoga materi tadi bermanfaat ya. Karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel kami. Oke, kami akhiri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.